Ya, perang terus berkecamuk, saling serang antara Iran maupun Israel terus berlanjut dengan menggunakan persenjataan canggih. Ada rudal balistik, kemudian pesawat ada anti nirawak begitu ya. drone. Nah, apakah eskalasinya akan semakin meluas? Kita akan bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Ibu Susi Sri Suparin S. Sudarman, pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Selamat pagi, Bu Susi. Selamat pagi, apa kabar, Bu? Baik, terima kasih diundang. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Kang Irfan Maulana Amrullah, analis internasional TV One. Selamat pagi, Kang Irfan. Kang Irfan. Saya kalau dengar cerita Kang Irfan seperti didongeng begitu ya. Saya mau langsung ke Kang Irfan. Sebenarnya, Kang, apa yang sebenarnya terjadi di sana? Iran Israel yang dulunya menyatakan sahabat justru sekarang berperang seperti ini, Kang. Begini, saya coba kembali ke tadi berita tentang rudal. Ya. Sijil itu kan baru diluncurkan oleh Iran ya, yang dianggap rudal tercanggih, rudal hipersonik tercanggih Iran yang konon kecepatannya 400 detik katanya dari Iran untuk sampai di Israel. Nama Sijil saja itu sudah menggetarkan karena itu nama diambil dari Al-Quran, surat Al-Fil. Sijil itu adalah batu dari neraka yang dibawa oleh burung ababil yang dijatuhkan untuk menghancurkan tentara gajah Abraha ketika mau menyerang kota Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Itu punya makna. Nah, Sijil itu saking dahsyatnya ini kemampuan atau kapasitas rudal hipersonik Sijil yang baru saja diluncurkan Iran. Nah, kepemilikan Iran terhadap rudal balistik jarak jauh yang canggih ini jujur saja ini yang tidak terantisipasi oleh Israel. Betul. Kalau saya melihat bahwa secara quality Israel lebih unggul, tapi secara kuantiti Iran kadang lebih unggul. Nah, khususnya soal rudal bisa jadi Iran yang lebih unggul. Terbukti bahwa akhirnya secanggih apapun sistem pertahanan Israel, Iron Dome, THAAD, Arrow dan lain-lain jebol juga akhirnya oleh rudal Iran dan timbul kepanikan luar biasa. Betul. Gitu. Di Israel. Dan sebetulnya dan ini kemudian membuat Netanyahu sampai akhirnya ngaku dengan jujur Netanyahu dalam pidatonya, kami kehilangan besar, kami rugi besar. Itamar Ben Gvir itu Menteri Keamanan Israel ketika diprotes warga, dia ngaku kami tidak menyangka Iran punya rudal sebanyak ini, nggak habis-habis. Padahal sebelumnya hasil analisis Mossad, kemampuan rudal Iran itu hanya bertahan beberapa hari saja. Akhirnya akan kehabisan. Ternyata setelah Fatah 3 muncul Sijil. Dan mungkin juga muncul yang lain. Ini akan terus, konstelasi ini eskalasi akan berkembang sampai tidak ada salah satu yang berhenti menyerang. Karena Iran sudah mengatakan kami akan berhenti kalau Israel berhenti. Sementara Israel Amerika minta Iran menyerah tanpa syarat. Ali Khamenei kemarin Jumat dalam ceramahnya dengan menggelora mengatakan kami tidak akan menyerah. Kami akan membuat kejutan yang akan diingat selama berabad-abad. Yang akan menjadi sejarah. Akan menjadi sejarah. Lalu bagaimana dengan keterlibatan Amerika tadi kata Kang Irfan? Ini yang mengejutkan kemarin dalam KTT G7, Trump meninggalkan acara lebih cepat, pulang lebih cepat dan tidak ikut menandatangani pernyataan bersama yang meskipun itu mengutuk Iran tapi menuntut deeskalasi. Baik. Trump datang, tiba-tiba muncul ancaman segala macam dan konon sudah menggalang tim dalam war room untuk kemungkinan melakukan aksi militer membantu Israel menyerang Iran. Tapi persoalannya tidak semudah itu. Kondisi di Amerika sendiri pro kontra luar biasa terjadi. Jajak pendapat minggu lalu, publik Amerika 60% menolak keterlibatan Amerika menyerang Iran. Di pihak lain, di kalangan internal pendukung Donald Trump sendiri, termasuk di kalangan Partai Republik juga terbelah. Sebagian kubu yang kubu America First atau Make America Great Again tidak setuju. Tadi pihak lain kubu sayap kanan pro Israel terus mendorong Trump untuk menyerang, termasuk senator Lindsey Graham tuh dari South Carolina. Tapi Ron Paul tidak setuju. Marjorie Taylor, Republikan, sangat loyalis Trump, menentang keras. Baik. Jadi sama Republikan, 24 anggota Kongres bipartisan mengajukan undang-undang untuk mencegah Trump melakukan perang tanpa persetujuan Kongres. Baik. Bernie Sanders dari Demokrat, senator bersama 8 senator lain juga melakukan yang sama. Yang jelas opini publik, America First, not Israel, itu muncul baliho-baliho.
Jadi tekanan dalam negeri yang berikutnya, logistik. Kalau dulu ketika tahun 2003, Amerika dan Sekutu menyerang Irak, menjatuhkan Saddam Hussein, dapat dukungan dari kawasan. Negara-negara Arab, sekarang semua negara Arab, negara Islam, beri pihak Iran. Betul. Itu hari pertama ketika Muhammad bin Salman menelpon Presiden Iran, Masud Pezeshkian menyatakan Saudi Arabia dan dunia Islam berada di pihak Iran. Baik. Dari kacamata hubungan internasional, bagaimana Bu Susi melihat posisi Amerika seharusnya dengan opini publik seperti itu yang menolak keterlibatannya, bagaimana seharusnya sikap dari Amerika Serikat? Kalau dalam bahasa Inggrisnya ini adalah performative act yang mengandung kelemahan. Mereka performative dalam arti Israel melemahkan Iran untuk Amerika bisa diundang masuk, tapi ternyata performnya Iran jauh lebih unggul. Inilah akibat dari satu negara yang selalu dirundung oleh tetangganya, sehingga mereka harus melakukan kerahasiaan dalam penyediaan pertahanan mereka. Jadi kan kita nggak tahu bahwa sijil ini exceptional gitu ya. Jadi performative act-nya Israel kalah jauh. Kan yang dilihat audiens dunia itu kan apakah Israel bisa mengundang Amerika atau tidak. Kalau performance-nya tidak baik, Amerika tidak akan masuk. Dia kan oportunis juga ya. Nggak mungkin dia melakukan tindakan berarti yang tidak serta-merta mendukung ya Bu ya? Betul. Karena sebetulnya insiden penyerangan pertama itu untuk melemahkan, ternyata lawannya punya performance yang lebih bagus. Jadi audiens dunia juga mungkin terheran-heran dan akhirnya Donald Trump juga ragu-ragu. Ya, saya sudah memutuskan tapi saya melihat lagi apakah Iran akan mengundurkan diri dan kalah dalam negosiasi dan mau menyerah kalah, atau kami akan masuk. Padahal itu semacam performance yang bersifat bullying ya, perundungan terhadap Iran, agar mereka rada ragu-ragu apakah Amerika akan menggunakan bunker buster bombs. Tapi ada respon dari Eropa sendiri karena Diego Garcia dimiliki oleh Inggris dan tidak sudi menjadi tempat terbangnya pembom yang akan membom Iran dengan bunker buster. Jadi di sini kelihatan pertemuan di Geneva ini akan mendeeskalasi kurang lebih, karena E3 kan Inggris, Jerman, dan Perancis itu akan bertemu dengan Menlu Iran. Jadi saya pikir mungkin ada upaya-upaya deeskalasi, jadi kemungkinan kalau seluruh dunia sepakat mungkin akan mereda dengan cara-cara tertentu ya. Tapi apakah kemungkinan juga dalam waktu dekat meredanya perang ini atau seperti apa, Bu Susi? Ukraine lama ya. Iya betul. Kita pikir sebentar tapi lama. Ya tergantung kegigihan. Kalau saya lihat Indonesia berdiplomasi dengan baik, yaitu Rusia didekati, mungkin diplomasinya rahasia tapi sifatnya ayo dukung Iran gitu ya. Jadi kalau dukungan dari Cina dan Rusia tetap ada, mungkin Iran performance-nya jadi menegangkan gitu untuk kalangan-kalangan yang ingin mengundang Amerika. Ini masalahnya cuman kelihatan latar belakangnya itu baik atau tidak pelemahan Iran itu. Baru Amerika akan terjun. Kalau misalnya kelihatan mereka kuat, ya tidak akan dia ikut campur gitu ya. Bagaimana posisi dari negara-negara Arab lainnya tentang konflik ini kita akan bahas, namun kita jeda terlebih dahulu. Usai jeda kita kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kembali melanjutkan perbincangan kami. Saya mau langsung ke Kang Irfan. Kang Irfan, ataukah ini merupakan salah satu bentuk kecolongan begitu ya dari intelijen Israel, bahwa ketika mereka menyerang Iran, mereka tidak menyangka bahwa Iran ternyata sekuat ini begitu? Ini bahwa betul bahwa ini memang serangan Israel ke Iran ini dimulai oleh operasi intelijen Mossad yang sudah berlangsung lama bertahun-tahun, menyusup ke Iran sampai ke level tertinggi di tingkat pengambil kebijakan, bahkan ke menembus sistem keamanan Iran. Indikasi pertama adalah terbunuhnya Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas di Teheran ya, berwaktu yang lalu. Yang pelakunya itu adalah 2 orang perwira Garda Revolusi Iran yang bisa masuk ke tempat yang sangat ekstra rahasia, di mana tempat Ismail Haniyeh tinggal atau menginap, ditaruh bom dan meledak.
Orang ini kemudian kabur langsung ke luar negeri. Itu kan secret operation Mossad luar biasa. Konon juga melibatkan lembaga intelijen negara lain yang sekarang memang sedang dekat dengan Israel. Nah, sekarang ini mulai terungkap bahwa sebetulnya tujuan dari Israel menyerang itu bukan semata-mata menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Ya. Tapi lebih dari itu ingin menggulingkan penguasa Iran. Ingin memicu kudeta, pemberontakan, menggulingkan Ali Khamenei dengan menghabisi orang-orang penting, orang-orang lingkaran terdekat Ali Khamenei. Karena kalau alasan hanya ingin menghancurkan fasilitas nuklir, laporan Tulsi Gabbard, kepala intelijen Amerika, bulan Maret baru-baru ini ya, di hadapan Kongres menyatakan bahwa Iran masih jauh dari kemampuan memproduksi senjata nuklir. Dan baru-baru ini walaupun terlambat, Direktur IAEA, siapa namanya itu, menyatakan bahwa Iran masih belum mampu memproduksi senjata nuklir. Jadi kalau hanya alasannya itu tidak cukup. Ini akan mengulangi kesalahan yang sama Bush dan kawan-kawan sekutu waktu menyerang menjatuhkan Saddam Hussein dengan alasan senjata pemunah massal. Ternyata tidak terbukti kemudian itu bohong. Kan itu malunya sampai sekarang nggak habis-habis. Nah kalau pakai alasan lama soal nuklir lemah sekali. Gitu. Ternyata ada alasan lain ingin menggulingkan pemerintah Ali Khamenei. Itu terungkap. Untungnya apa? Ketika Israel yang dipimpin Netanyahu ini menggulingkan pemerintahan sekarang. Ingin terjadi pergantian kekuasaan, kembalinya rezim lama pasca revolusi Iran, era Shah Iran. Dan sekarang anaknya Shah Iran yang digulingkan, Reza Pahlavi udah keluar-keluar. Menyuruh rakyat Iran untuk bangkit, memberontak, menggulingkan rezim ini. Dan rezim Iran, era Shah Iran, sebelum revolusi itu adalah rezim sekutu Israel. Jadi betul pertanyaan Anda tadi, ini kenapa ceritanya gimana Iran dan Israel kok jadi musuhan, padahal dahulunya adalah sahabat dekat. Betul. Kalau bicara sejarah, hubungan Persia atau Iran kuno itu ribuan tahun dengan Israel. Bangsa Persia itu, kalau orang belajar Alkitab tahu, kisah Raja Kores. Bagaimana dulu Raja Persia menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan Babilonia. Itu Raja Kores. Dan beberapa nabi-nabi Israel itu tinggal di Persia. Kalau bicara sejarah. Baik. Itu berlangsung ribuan tahun persahabatan Persia dan Israel. Iya. Sekarang pasca revolusi Iran jadi musuh nomor satu Israel. Kira-kira itu. Walaupun Israel yang sekarang bukan berarti sama dengan Israel yang dulu. Gitu. Tadi itu memang mengejutkan. Nah, Iran ini ingin mengembalikan sejarah, mengembalikan Iran menjadi sekutu lagi Israel. Tapi ternyata tidak mudah. Serangan habis-habisan Israel kemarin itu menimbulkan korban sipil yang banyak. Dan justru menimbulkan kohesivitas yang kuat rakyat Iran. Baik. Rakyat Iran jadi solid bahkan, bukannya terpecah. Saya kira itu, sementara itu ya. Baik. Bu Susi, kira-kira apa yang semakin memperumit konflik ini? Apakah ada faktor lain seperti geopolitik, ekonomi, selain faktor militer saja? Yang menambah itu adalah kemungkinan adanya regional warfare ya. Jadi perang itu menjalar ke seluruh kawasan. Tetapi sekarang kelihatannya negara-negara yang dipimpin umat Sunni itu memihak kepada umat Syiah ya. Jadi mungkin di sini adalah kuncinya bahwa mereka sepakat semua untuk mendeeskalasi peperangan sehingga tidak menjalar kemana-mana. Karena kalau misalnya Iran membalas, tempat-tempat yang ada base Amerikanya itu akan diserang oleh mereka, lalu Amerika benar-benar masuk. Jadi sebetulnya yang dikurangi adalah jangan sampai tempat-tempat yang paling dihargai oleh Iran itu diserbu oleh Israel sehingga dan Amerika Serikat sehingga tidak membalas ke tentara Amerika yang berada di seputar kawasan itu. Jadi akan terjadi perang dunia benar-benar karena kapal-kapal Amerika kan sudah siap ya, dengan pesawat-pesawatnya juga sudah siap. Hanya yang terakhir adalah Diego Garcia akan dipakai nggak untuk staging ground membom cave bustersnya Amerika. Baik. Melalui pembomannya. Bu Susi, mungkin sedikit saja, jika perang ini terus berlanjut, bagaimana dampaknya kepada Indonesia? Ekonomi. Kalau krisis ekonomi sekarang aja minyak sudah sampai $79 ya. Jadi kalau misalnya akan terus, kita setengah mati lah kalau kita belum bisa membangun negeri ini sejak
huru-hara yang terjadi apalagi 10 ekonomi tahun ya. tengah gonjang-ganjing juga ya di Indonesia. Pasti secara tidak langsung terdampak. Ya ekonomi sudah pasti. Dengan perang Rusia Ukraina aja yang nggak kunjung berhenti, rantai pasok dunia juga terganggu. Apalagi kalau kawasan Teluk terganggu. Kan itu 60% cadangan minyak dunia ada di Teluk, belum lagi gas. Dan konon Iran kan sudah menutup Selat Hormuz tuh. Celaka betul nih kita semua ikut kena efek domino dari ini. Tapi kan mudah-mudahan dengan soliditas negara-negara OKI yang besok ya akan ada pertemuan darurat untuk menyatakan mendukung Iran sekaligus mendorong deeskalasi. Baik. Dan pertemuan yang Ibu sampaikan tadi hari ini Menteri Luar Negeri Iran akan ketemu dengan 3E itu ya Bu di Geneva. Dan 3 negara 3E itu juga mendorong deeskalasi. Kemarin itu Jaksa Agung Inggris menemui Perdana Menteri di Keir Starmer. Kata Jaksa Agung, kalau Inggris ikut perang menyerang Iran mendukung Israel itu ilegal. Oke. Jadi sudah tekanan opini sebetulnya ke arah deeskalasi. Baik. Tentunya kita berharap bagaimana pertemuan ini bisa menghasilkan sebuah keputusan solusi diplomasi dan mediasi yang terus berlanjut. Yang tentunya tidak akan ada yang diuntungkan dari perang ini begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih. Seperti mendengar dongeng pagi hari ini saya begitu. Belajar banyak sejarah ilmu yang masuk, banyak sejarah internasional yang ternyata dikuak pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi Kang Irfan dan juga Ibu Susi. Dan pemirsa di segmen selanjutnya kami masih memiliki sejumlah informasi viral. Di antaranya ini ada tim Damkar Kota Tangerang Selatan Banten kena prank. Jangan kemana-mana pemirsa. Tetap di Apa Kabar Indonesia.